pada tanggal 26 Maret 1778. Jadi penampilan pertama Beethoven. Panggung itu amat istimewa. Beethoven yang kala itu masih berusia 7 tahun berhasil tampil memukau. Bahkan, ia berhasil membuat Maria Theresia, penguasa bangsa Australia, yang saat itu adalah salah satu kerajaan terpenting di Eropa, terkesan. Beethoven kecil yang kelak mewarisi musikalitas ala Wolfgang Mozart mengenyam pendidikan dasar di sekolah Latin bernama Tirocinium. Dalam sekolah reguler itu, Beethoven dinilai sebagai siswa biasa yang kesulitan berjibaku dengan hitung-hitungan dan mengeja kata-kata. Beberapa penulis biografinya menduga pria yang lahir 16 Desember akhir abad ke-18 itu menderita disleksia ringan alias gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Pada 1781, ketika berusia 10 tahun, Beethoven keluar dari sekolah untuk fokus belajar musik penuh waktu dengan Christian Gottlob Nevi. 2 tahun kemudian, Beethoven menerbitkan komposisi musik pertamanya, yakni serangkaian variasi piano dengan tema klasik yang bernama Dressler. Banyak yang bilang Beethoven pernah bertemu dengan Mozart, namun itu hanya sebatas spekulasi dan belum ada buktinya. Hal itu terjadi ketika Beethoven mengembangkan pengetahuan musiknya ke ibu kota pusat budaya dan musik Eropa, Wina, pada 1787. Di sana, ia berharap dapat bertemu dan belajar dengan Mozart. Mozart pernah mendengar kabar tentang Beethoven, dan Mozart pernah berkata, "Tetap pantau dia, karena suatu hari dia akan memberi dunia sesuatu untuk dibicarakan." Setelah beberapa minggu tinggal di Wina, Beethoven mendapat kabar ibunya jatuh sakit. Ia kemudian memutuskan pulang ke kota kelahirannya, Bonn. Di sana, Beethoven terus mengukir reputasinya sebagai musisi muda kota yang paling menjanjikan. 1792, Beethoven kembali lagi ke Wina. Saat itu, Mozart telah meninggal. Namun, Mozart meninggalkan sebuah warisan berupa seorang komposer hebat bernama Joseph Haydn. Pasca meninggalnya Mozart, akhirnya Beethoven belajar bersama Haydn di Wina. Dengan Haydn, Beethoven belajar piano, sementara dalam hal vokal, ia berguru pada Antonio Salieri dan tandingannya, Johann Albert Berger. Sebelum dikenal sebagai komposer, reputasinya terbangun sebagai pianis yang ahli dalam bidang improvisasi. Semasa hidup, karya-karya Beethoven bisa dibagi menjadi 3 periode: awal, pertengahan, dan akhir. Periode awal bisa dilihat ketika ia membuat komposisi lagu sampai 1802. Kemudian, periode tengah dapat diklasifikasikan dalam karyanya dari 1802 sampai 1812. Dan periode akhir Beethoven adalah rentetan karyanya dari 1812 sampai menjelang kematiannya pada 1827. Selama hidupnya, Beethoven sudah menyusun 9 simfoni, 5 konser piano, 1 konser biola, 32 piano sonata, 16 string quartet, dan opera Fidelio. Hebat dalam dunia musik ternyata tak bisa dijadikan aji mumpung dalam urusan asmara. Beethoven yang dikenal sebagai pemalu selama hidupnya tak pernah menikah. Ia berkali-kali ditolak oleh perempuan idamannya. Saking membekasnya, pengalaman akan perasaan itu dituangkan Beethoven ke dalam komposisi musik. Dalam sejarahnya, Beethoven pernah mencintai seorang wanita yang sudah menikah bernama Anthony Brentano. Pada Juli 1812, ia pernah menulis surat cinta yang panjang dan indah untuknya. Sebelum itu, Beethoven juga tercatat pernah mencintai seorang gadis
bernama Julie Guicciardi yang berasal dari keluarga Brunswick. Ia pernah menyebutkan cintanya pada Julie dalam surat pada November 1801. Surat itu ia kirim lewat teman masa kecilnya, Franz Wegeler. Namun, Beethoven tak kesampaian menikahinya dengan pertimbangan perbedaan kelas. Kemudian, Beethoven mendedikasikan perasaannya ke dalam karya sonata nomor 14 miliknya, karya yang kini dikenal sebagai Moonlight Sonata. Beberapa tahun setelahnya, Beethoven juga pernah menyukai seorang gadis bernama Thérèse Malfatti. Namun, ia gagal melamarnya. Curhatan hati Beethoven lantas tertuang dalam salah satu alunan komposisinya yang paling terkenal, bertajuk Pour Elise. Kegagalan Beethoven dalam urusan asmara bukan ujung dari permasalahan hidupnya. Dalam masa kejayaannya, ia juga pernah mengalami tuli. Meski demikian, berbagai masalah yang ia alami mungkin menjadi pecutan bagi dirinya dalam membuat karya. Beethoven meninggal pada 26 Maret 1827 pada usia 56 tahun karena penyakit hati. Walaupun ia telah tiada, namun karyanya abadi hingga detik ini. What I have in my heart and thought must find a way out. That's the reason for music. Yang artinya adalah apa yang saya punya dalam hati dan jiwa saya adalah harus mencari jalan keluar. Itulah alasan untuk musik. Ludwig van Beethoven.